Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Banjar TV dimanapun Anda berada. Lintas Banua Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Kami hadir di edisi Minggu 4 Februari 2023. Dan pemirsa, sejumlah informasi serta peristiwa terkini dalam satu minggu terakhir yang terjadi di seputaran kota Banjarmasin dan sekitarnya telah kami siapkan dan akan kami hadirkan menemani akhir pekan Anda. Bersama saya Lina Stalina, berikut kami hadirkan Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita mulai informasi yang pertama di Lintas Banua Sepekan minggu ini. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar mulai mendistribusikan logistik pemilu untuk 20 kecamatan di wilayahnya, dimulai 1 hingga 7 Februari mendatang. Hari pertama pendistribusian mengantar logistik kotak suara dan surat suara untuk 4 kecamatan, yakni Martapura Timur, Astambul, Aranio, dan Karangintan. Dengan menggunakan 12 unit truk dikawal ketat aparat kepolisian, KPU Banjar mendistribusikan logistik pemilu untuk Dapil Banjar 2 meliputi 4 kecamatan yakni Martapura Timur, Astambul, Aranio, dan Karangintan. Jumlah logistik yang didistribusikan ke Kecamatan Martapura Timur 510 kotak surat suara untuk 102 TPS. Kecamatan Astambul 660 kotak surat suara untuk 132 TPS. Kecamatan Karangintan 650 kotak surat suara untuk 130 TPS, sedangkan Kecamatan Aranio 130 kotak surat suara untuk 32 TPS. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Banjar, Rusmilawati menjelaskan, kotak surat suara yang didistribusikan sudah dipastikan siap. Rusmilawati juga memastikan pendistribusian logistik pemilu di 4 kecamatan tersebut dirampungkan dalam 1 hari. 160 kan, Pak. Kalau untuk Aranio dan Karangintan, Aranio dan Karangintan? Aranio Karangintan belum. Oh, belum. Armada itu balik lagi ke sini baru. Oh, jadi bergantian? Iya, gantian armada. Jam berapa Bu kira-kira kalau untuk Aranio dan Astambul? Kalau sudah selesai ini, truk pertama misalnya selesai bongkar, langsung balik sini langsung. Jam bongkar itu 1 hari sampai jam berapa Bu? Apakah sampai malam-malamnya atau ada dibatasi? Sampai jam 5 sampai jam 10. Antisipasi yang pertama dari armada. Armada juga mereka sudah benar-benar siap tuh untuk distribusian. Kemudian yang kedua, kesiapan mereka menerima gudang di kecamatan. Berarti untuk kecamatan yang menerima ini sudah siap semua? Sempat ada kendala nggak Bu terkait persiapan pendistribusian? Sempat kendala atau lancar? Untuk saat ini belum ada kendala, Pak. Berarti aman-aman jalan. Sementara itu, PPK Kecamatan Astambul Muhammad Rizani mengaku dari total keseluruhan 660 kotak surat suara diangkut menggunakan 6 armada truk telah tiba dengan lengkap dan baik. Disebutkannya, gudang logistik Kecamatan Astambul yang merangkap sebagai sekretariat PPK telah direnovasi sedemikian rupa sehingga memenuhi standar sebagai tempat penyimpanan logistik pemilu. Dari 6 truk yang ke sini, daftar listnya adalah ada 660 kotak suara, kemudian ada 192 plastik atau amplop, kemudian ada 528 bilik suara. Alhamdulillah lengkap. Ya, alhamdulillah kita bersama dengan pihak keamanan yang dimana juga berkomunikasi dengan Kapolsek, Menjamin, dan kasih trafik ya dari kecamatan. Kita ada mengadakan standar operasional sebutannya Bang Dalah, SOP. Jadi kantor ini cuma 1 pintu keluar masuknya nanti. Kemudian mungkin lihat juga tadi ke dalam ada beberapa jendela yang telah kita tutup Hollywood. Jadi cahaya dan udara itu tidak bisa masuk ke dalam. Kemudian nanti juga ada terbatas dan hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk ke dalam. Untuk pun juga kita ada jadwal tiket dari tanggal hari ini sampai tanggal 11. Dan insya Allah di tanggal 12 kita akan distribusi ke PPS masing-masing. Untuk pengamanan gudang logistik pemilu, PPK Kecamatan Astambul berkoordinasi dengan Panwascam, Linmas, dan pihak keamanan yang secara bergantian berjaga di lokasi tersebut. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar melibatkan generasi milenial untuk meningkatkan pengawasan partisipatif selama tahapan pemilu guna mengawal pemilu 2024 yang bersih dan berintegritas. Peran mereka sangatlah dibutuhkan mengingat jumlah pengawas Bawaslu yang terbatas. Peran masyarakat, terutama generasi milenial, menjadi salah satu pilar utama kesuksesan pemilu 2024. Oleh karenanya, Bawaslu Banjar menggandeng generasi milenial atau pemilih pemula dalam melakukan pengawasan sepanjang tahapan pemilu berlangsung. Untuk itu, Bawaslu Banjar melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan pemilih muda pada pemilu 2024 di salah satu hotel di Kabupaten Banjar belum lama tadi. Sosialisasi ini diikuti oleh siswa-siswi dari sejumlah sekolah tingkat menengah atau sederajat, santri pondok pesantren, serta jurnalis di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dinilai penting bagi pemilih pemula untuk mengetahui dan memahami pelanggaran saat pemilu. Pemilih pemula diharapkan juga tidak ragu dalam melakukan pengawasan serta melaporkan jika mendapati ada pelanggaran saat pemilu. Lebih lanjut, pemilih pemula diajak untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya atau tidak golput saat hari pencoblosan. Tentu giat hari ini bertujuan menjadi salah satu kegiatan yang punya tujuan melakukan pencegahan dan sosialisasi bahwa pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang, peran serta masyarakat khususnya para pemuda ini untuk melakukan proses pengawasan partisipatif sesuai dengan judulnya. Jadi karena kami sebagai lembaga pengawas pemilu juga memiliki keterbatasan SDM, tentu peran serta masyarakat khususnya kalangan pemilih pemula atau pemilih pemuda ini kami sangat harapkan di dalam proses pengawasan di beberapa hari ke depan, di 14 Februari khususnya mereka juga harus menggunakan hak pilihnya karena rata-rata yang kami undang yang hadir di sini adalah para siswa dan siswi yang sudah berumur 17 tahun. Jadi mereka ini adalah belum lagi terkontaminasi dengan kepentingan politik, masih ada idealisme dan lain sebagainya. Tapi di samping itu mereka ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan labil. Labil, sehingga diperlukanlah mereka itu mendapatkan informasi-informasi yang jelas terkait tentang pemiluan. Ketika mereka sudah mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan pemiluan itu, apa itu pemilu, bagaimana pentingnya pemilu, ketika pemilu itu bagaimana memilih, sarana untuk memilih pemimpin, kemudian di sanalah kita bisa menentukan siapa yang dipilih. Mereka ini diharapkan adalah menjadi nanti pemilih yang cerdas. Nah, ketika mereka ini paham itu, memahami pentingnya pemilu yang luar biasa itu, harapannya adalah mereka ini tidak menyia-nyiakan. Dari awal-awal mereka tidak menyia-nyiakan dan ikut menggunakan hak pilihnya di TPS itu. Diketahui berdasarkan data KPU, pemuda mempunyai kekuatan besar dalam pemilu 2024 dengan mendominasi hampir 60% pemilih atau sekitar 107 juta pemilih secara nasional. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Dan sementara itu, pemirsa, tingkat partisipatif masyarakat terhadap pelanggaran pemilihan umum masih rendah, tak terkecuali di Kabupaten Banjar. Ini dilandasi lebih banyaknya temuan dibandingkan laporan yang masuk ke Bawaslu. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Mahyuni menyebut tingkat partisipatif masyarakat terhadap pelanggaran pemilihan umum masih rendah, termasuk di Kabupaten Banjar. Ini disampaikannya usai menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bersama stakeholder, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan pelajar pada pemilu 2024 diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Banjar di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Gambut. Dikatakannya, tingkat partisipatif masyarakat dapat dilihat apabila di Bawaslu lebih banyak temuan daripada laporan yang masuk. Kalaupun ada laporan dugaan pelanggaran pemilu, kebanyakan berasal dari para lawan politik.
Kendati partisipatif masyarakat di tingkat laporan masih rendah, namun dari sisi pencegahan pelanggaran pemilu, pemahaman masyarakatnya sudah mulai meningkat. Apabila di Bawaslu itu minim laporan, lebih banyak temuan, maka partisipasi masyarakat masih rendah. Ya kan? Karena harusnya kan logikanya banyak pihak yang melapor, masyarakat melapor pelanggaran. Kalaupun ada laporan, itu lebih kepada adalah laporan lawan politik. Nah, itu sih kita bisa melihat mengukurnya. Berarti ini. Tapi dari sisi pencegahannya, nah ini tentu sulit mengukur, tapi banyak masyarakat yang sudah paham. Contoh begini, ya, misalnya masyarakat yang biasanya APK itu ini, masyarakat mungkin janganlah di parak masjid menaruhnya. Nah, itu sudah sadar masyarakat, partisipasi mereka sudah muncul ketika dia melakukan pencegahan. Nah, itu. Nah, tapi dalam konteks nanti partisipatif lebih kepada tingkat laporan, kita masih rendah. Berarti untuk pencegahan Cukup lumayan. Jadi gini, makanya selalu katakan gini, serendah-rendahnya iman dalam pengawasan partisipatif itu apabila dirinya sendiri, lingkungan keluarga itu tidak melanggar, itu sudah partisipasi itu. Berdasarkan pemberitaan di media, diakui Mahyuni, masyarakat kini mulai kritis dan khususnya di Kabupaten Banjar. Kepedulian dan partisipasi media patut diacungi jempol karena tetap berani dan independen dalam pemberitaan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Di sisi lain, upaya menciptakan pemilu damai dan kondusif terus dilakukan berbagai elemen, tidak terkecuali suku-suku yang ada di Kalimantan Selatan, melalui gelaran deklarasi pemilu damai bertajuk Cooling System di RTH Kamboja, Banjarmasin. Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan termasuk keamanan dan situasi politik terus dijunjung tinggi seluruh elemen masyarakat seperti halnya oleh berbagai suku yang ada di Kalimantan Selatan melalui deklarasi damai. Kegiatan yang bertajuk Cooling System atau Deklarasi Damai Pemilu 2024 diinisiasi organisasi Dayak Kulawarga Borneo tersebut melaksanakannya di lapangan Kamboja Banjarmasin Rabu 31 Januari tadi. Hadir dalam deklarasi tersebut perwakilan seluruh suku bangsa di Kalsel seperti Dayak dan Banjar serta lainnya. Selain itu, hadir juga Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto bersama unsur Porkopimda Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Kapolda menyatakan apresiasi atas digelarnya kegiatan ini. Pasalnya, upaya menciptakan suasana kondusif jelang pemilu tidak mungkin hanya dilakukan pihak kepolisian. Namun peran serta masyarakat juga sangat diharapkan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kalimantan Selatan. Melalui deklarasi ini pihaknya komitmen untuk menjalankan proses pemilu dengan damai, adil, dan transparan. Jadi jangan sampai pesta yang harusnya kita party senang-senang, kita malah jadi gontok-gontokan. Saling berselisih, saling tidak bertegur sapa dengan yang lain. Ini jangan sampai seperti itu. Karena kita lihat. Sementara itu sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai suku juga menyatakan komitmennya untuk mendukung ketertiban dan keamanan selama proses pemilu 2024 berlangsung. Urusan pemilu itu tidak sekedar urusan pemerintah, tidak sekedar urusan TNI, tidak sekedar urusan Polri, tidak sekedar urusan lainnya, tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Maka dari itu, pertemuan hari ini saya kira memberikan dampak yang cukup positif ketika terjadi polarisasi antar etnis, antar bangsa, antar masyarakat di tengah kita. Maka kesempatan kita hari ini adalah bagaimana diundang di acara ini untuk memberikan pengertian-pengertian, memberikan perawatan, pembinaan kepada warga kita, warga etnis kita. Mukhail, Banjar TV. Ya pemirsa, Lintas Banua Subekan akan segera kembali dengan beragam informasi lain, di antaranya peresmian Jalan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.